Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Tetap semangat. Oke, semoga kesehatan, kesejahteraan selalu senantiasa dilimpahkan pada kalian semua. Nah, hari ini kita ketemu dalam pembelajaran matematika, yang mana hari ini masih melanjutkan materi tentang lingkaran yang kemarin. Kemarin kita sudah sampai pada keliling lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar luas lingkaran. Apa yang dimaksud luas lingkaran? Bagaimana cara menentukan luas lingkaran? Bagaimana hubungan antara luas lingkaran dengan jari-jari, dengan diameter dan seterusnya, nanti kita akan pelajari di sini. Oke, siap? Nah, harapannya setelah kalian belajar ini, kalian mampu menjelaskan hubungan antara jari-jari dengan luas lingkaran. Dan kalian juga mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu soal cerita dan sebagainya. Oke, siap? Oke, sebagai langkah pertama nanti kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan rumus luas lingkaran. Jadi di sini kita tidak menghafal rumusnya ini, tapi kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan rumus itu. Jadi kita tahu secara konsepnya. Oke. Nah, misalkan di sini ada lingkaran. Ada sebuah lingkaran. Nah, kamu ingat luas lingkaran, keliling lingkaran adalah pi kali diameter atau 2 kali pi kali jari-jari. Nah, lingkaran ini akan kita bagi menjadi 12 juring. Nah, ingat-ingat apa itu juring? Jadi 12 juring yang luasnya sama, masing-masing bersudut pusat 30 derajat. Nah, beginilah juring. Oke, sekarang sudah kita dapatkan 12 juring bersudut pusat 30 derajat. Semuanya 30 derajat. Nah, ingat bahwa keliling lingkaran adalah pi kali diameter atau 2 kali pi kali jari-jari. Nah, kita fokus pada setengah lingkaran yang atas. Setengah lingkaran yang atas, panjang busurnya, busur setengah lingkaran ini adalah setengah dari kelilingnya, keliling dari lingkaran. Jadi panjang busur yang atas ini adalah setengah kali 2 kali pi kali r, karena panjangnya adalah setengah kali kelilingnya, jadi setengah kali 2 kali pi kali r. Nah, 6 juring yang atas ini akan kita susun lagi dalam bentuk bidang yang berbeda. Nah, ini bidangnya tersusun dari juring-juring yang 6 buah juring dari busur yang atas tadi, jadi setengah lingkaran yang atas. Maka kita akan tahu bahwa panjang ujung kiri sampai ujung kanan adalah sama dengan panjang busurnya atau panjang busur yang lingkaran, setengah lingkaran yang atas, yaitu setengah kali 2 kali pi kali r. Jadi panjang ujung kiri ke kanan itu sama dengan setengah keliling lingkaran. Oke. Nah, begitu pula pada setengah keliling setengah lingkaran yang bawah. Nah, bisa ini ini adalah terdiri dari 6 buah juring yang sama juga, memiliki panjang busur setengah lingkaran ini adalah sama dengan yang tadi, yaitu setengah keliling lingkaran, jadi setengah kali 2 kali pi kali r. Oke, sama dengan yang bagian atas, kita susun menjadi susunan bidang yang menempati tempat-tempat kosong di sini. Nah, hingga panjangnya juga sama, dari kiri ke kanan adalah setengah keliling lingkaran, setengah kali 2 kali pi kali r. Nah, sekarang terbayang dalam benak kalian, kira-kira gabungan dari juring-juring ini membentuk
bidang datar apa? Iya betul, itu jajar ginjang. Kita dapatkan bidang datar baru gabungan dari juring-juring tadi, yaitu jajar ginjang. Ini sudah pernah kita pelajari jajar ginjang di kelas 4. Ingat, luas jajar ginjang. Nah, gimana? Jajar ginjang ini luasnya adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah ini, yaitu yang panjangnya tadi setengah keliling lingkaran, dan tingginya. Tinggi itu selalu tegak lurus, yaitu iya jari-jari. Ini panjangnya adalah jari. Oke, jadi jajar ginjang yang memiliki alas setengah kali 2 kali pi kali r dan tingginya adalah r. Nah, tadi lingkaran asalnya, lingkaran asal seperti ini, luasnya sama. Luas lingkaran ini karena terdiri dari gabungan-gabungan dari juring yang sama dengan jajar ginjang ini, maka luas lingkaran ini sama dengan luas jajar ginjang ini. Karena apa? Terdiri dari tersusun dari juring-juring yang sama. Maka luas lingkaran ini sama dengan, misalnya nilainya sama dengan luas jajar ginjang yang rumusnya adalah alas kali tinggi. Di mana alasnya jajar ginjang ini adalah setengah kali 2 kali pi kali r. Dikali tinggi, tingginya adalah r. Oke, dengan penyederhanaan, ingat-ingat pecahan 2 dengan 2 yang di sini bisa disederhanakan bagi 2, hasilnya 1, masing-masing 1, hingga yang di dalam kurung menghasilkan pi kali r, kemudian dikali r. Nah, pi kali r itu sama dengan, nah, pi kali r kuadrat atau pi kali r pangkat 2. Jadi kita dapatkan rumus lingkaran adalah pi kali r pangkat 2. Nah, tahu kan rumusnya? Nah, gimana cara menentukan rumus? Nah, ini harus dipahami, jangan dihafalkan saja, dipahami. Di mana pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Oke, siap menuju contoh? Oke, kita ke contoh. Contoh yang pertama, lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Kita akan mencari luasnya. Rumusnya yang sudah kita dapatkan pi kali r pangkat 2. Nah, karena jari-jarinya adalah 14 kelipatan 7, maka gunakan pi 22/7 untuk mempermudah menghitung. Kalau pakai 3,14 ya boleh, nggak ada yang melarang. Cuma mungkin ngitungnya agak lebih lama dibanding menggunakan 22/7. Oke, r pangkat 2, r-nya 14, berarti boleh ditulis 14 pangkat 2 atau 14 kali 14. 22/7 kali 14 kali 14. Nah, 7 dan 14 ini bisa disederhanakan, yaitu masing-masing bisa dibagi 7. 14 bagi 7 2, 7 bagi 7 1. Sehingga hasilnya 22 kali 2 kali 14. 22 kali 2 dulu, 44 dikali 14. Nah, ingat, kenapa muncul cm pangkat 2? Ya karena di sini cm. Ada 12 cm, jadi muncul cm pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal menghitung 44 kali 14 sama dengan 619 cm persegi. Oke, mudah ya. Berikutnya contoh kedua. Contoh kedua ada lingkaran yang berdiameter 20 cm. Luasnya adalah, kita menggunakan jari-jari pi kali r pangkat 2. Nah, berarti sebelum menghitung berapa luasnya, tentukan dulu jari-jarinya. Karena yang diketahui diameter, maka kita tentukan dulu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah, jari-jari itu selalu setengah dari 20 dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah setengah kali 20. Atau 20 bagi 2, berarti jari-jarinya adalah 10.
Nah, karena jari-jarinya 10 bukan kelipatan 7, untuk mempermudah menghitung gunakan 3,14. Kita pakai 3,14 dikali 10 cm kali 10 cm karena pangkat 2. Oke, 3,14 kita buat menjadi bentuk pecahan biasa. 3,14, 2 angka belakang koma berarti per 100. Oke. Kemudian penyederhanaan 100 dengan 10. Oke, 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 10. Dan 10 dengan 10 ini bisa disederhanakan juga. 10 bagi 10 1. Oke, sekarang hasilnya adalah 314 kali 1 kali 1 per 1. Jadi hasilnya 314 cm persegi. Karena di sini ada 22 cm. Oke, mudah kan? Siap contoh ketiga? Oke, contoh ketiga. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga, diketahui luas lingkaran 12,56 cm persegi. Kita diminta untuk menentukan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Untuk mempermudah penghitungan ada clue-nya, gunakan pi 3,14. Nah, ini rumusnya yang kita dapatkan tadi. Luas lingkaran sama dengan pi kali r pangkat 2. Luas lingkaran sama dengan pi kali r pangkat 2. Jadi kalau mencari jari-jari bagaimana? Ya carilah dulu r pangkat 2. Cari dulu r pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan L bagi pi. L bagi pi. L nya 12,56 dibagi 3,14. Jadikan pecahan biasa per 100 bagi ini juga per 100. Dirubah jadi bentuk perkalian dengan cara dibalik pembaginya. Oke, dan disederhanakan 100 pembilang dengan 100 penyebut sama-sama bisa dibagi 100. Oke, ini 1, ini juga 1, sehingga hasilnya adalah 1256 per 314. Per itu sama saja dibagi, berarti ini sama saja 1256 dibagi 314 sama dengan 4. Ini adalah R pangkat 2-nya. Yang dicari adalah jari-jari, berarti nggak pakai pangkat 2. Bagaimana cara mencari jari-jarinya? Atau R saja, nggak pakai pangkat 2. Ya, diakarkan. R sama dengan akar pangkat 2 dari 4. Akar pangkat 2 dari 4, pelajaran kelas 5. Sama dengan 2 cm. Ternyata juga mudah. Satu contoh lagi, dan mudah juga karena matematika tidak sulit. Nah, ini ada lingkaran yang memiliki luas lingkaran 3850 cm persegi. Kita diminta mencari panjang diameter. Kalau tadi panjang jari-jari yang dicari, sekarang diameter. Awalnya sama dari rumus yang sudah kita dapatkan, yaitu luas sama dengan pi kali r pangkat 2. Berarti pertama kali kita nyari r pangkat 2 dulu, yaitu L bagi pi. Dimana L nya 3850 dibagi pi nya diminta, clue nya adalah 22/7. Kita rubah jadi bentuk perkalian dengan cara dibalik. 3850 dengan 22 boleh disederhanakan dengan cara boleh langsung dibagi 22, boleh bagi 2 dulu. Ini karena 3850 habis bagi 22, kita langsung bagi 22, yaitu 175. 22 bagi 22 1. Hasilnya adalah 175 kali 7 sama dengan 1225.
itu R pangkat 2. Terus ya kita cari R tanpa pangkat 2. Nyari R tanpa pangkat 2 berarti diakarkan, sehingga R sama dengan akar dari 1225. Nah, ingat-ingat pelajaran kelas 5. Akar dari 1225 sama dengan 35 cm. Ini jari-jarinya. Yang dicari itu diameter. Nah, kita tahu kan diameter selalu 2 kali dari jari-jarinya. Berarti diameter sama dengan 2 kali jari-jari, sama dengan 2 kali 35, yaitu 70 cm. Oke. Nah, tolong diingat-ingat prosesnya. Oke, penting kalian paham. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian sukses terus. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.